Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, cerita Syekh Belabelu. Syekh Belabelu adalah salah satu keturunan dari Prabu Brawijaya terakhir. Ia mempunyai nama kecil Raden Jaka Bandem. Pada awalnya Raden Jaka Bandem tidak bisa menerima agama Islam. Oleh karena itu pula lah ia menyingkir dan menyusuri pantai selatan ke arah barat sampai di perbukitan Parangtritis. Tidak ada sumber yang dapat menjelaskan mengapa dari nama Raden Jaka Bandem ini kemudian berubah menjadi Syekh Belabelu. Raden Jaka Bandem ini dalam pengembaraannya kemudian menetap di bukit yang sekarang termasuk dalam wilayah Kalurahan Mancingan. Di bukit ini, Syekh Belabelu mempunyai kegiatan membuat patung. Patung-patung yang dibuat antara lain berupa patung Punakawan dan Banteng. Oleh karena keberadaan patung Banteng itu pula, maka bukit yang didiami Syekh Belabelu ini dinamakan bukit atau Gunung Banteng, yang sekarang termasuk dalam wilayah administrasi Dusun Mancingan, Kalurahan Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Di bukit inilah Syekh Belabelu tinggal bersama Syekh Damiaking sampai meninggalnya. Dalam cerita tutur setempat disebutkan bahwa Syekh Belabelu adalah kakak beradik dengan Syekh Damiaking. Akan tetapi versi lain menuturkan bahwa mereka hanyalah dua saudara seperguruan. Berkaitan dengan dua patung yang dibuat Syekh Belabelu itu, sampai sekarang masih ada. Patung yang diidentifikasikan sebagai Banteng ini sekarang terletak di sebelah timur kompleks makam, tepatnya di sisi dinding selatan gedung peristirahatan bagi peziarah. Patung ini kondisinya sudah rusak. Bagian kepala patung tampak terpenggal dan hilang. Hari paling ramai untuk kunjungan peziarah di makam Syekh Belabelu dan Damiaking adalah hari Jumat. Banyak peziarah datang ke tempat ini dengan berbagai permohonan sesuai tradisi setempat. Siapapun yang merasa berhasil selalu memohon sesuatu di tempat ini, kemudian mengadakan syukuran dengan membuat persembahan atau caos dahar berupa nasi liwet ayam. Nasi liwet ayam adalah nasi yang ditanah setengah matang, kemudian di dalamnya diberi ingkung ayam yang telah dimasak matang. Nasi dan ayam yang telah dimasak itu kemudian dimasak terus hingga nasinya menjadi matang. Jika semua selesai, barulah makanan berupa nasi liwet ayam itu dipersembahkan melalui juru kunci setempat. Jalan mendaki ke kompleks makam ini telah diperkeras dengan beton serta dibuat berundak-undak. Dari kompleks makam ini, peziarah dapat menikmati pemandangan pantai Parangtritis dengan laut selatan. Batu nisan Syekh Belabelu dan Syekh Damiaking diletakkan berdampingan. Ukuran kedua nisan sama, yakni panjang 195 cm, lebar 60 cm, tinggi 55 cm. Sedangkan peninggalan lain yang berupa patung lembu nadi, patung Agastya, dan dua buah batu andesit. Patung lembu nadi memiliki ukuran lebar 43 cm, tinggi 40 cm, dan panjangnya 82 cm. Sedangkan patung Agastya memiliki ukuran tinggi 28 cm, tebal 15 cm, dan lebar 20 cm. Dua buah batu andesit berbentuk persegi yang terdapat di sisi barat atau kanan cungkup mempunyai ukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tebal 20 cm. Sedang sisi batu persegi yang terdapat di sebelah kiri atau timur cungkup memiliki ukuran panjang 90 cm, lebar 37 cm, tebal atau tingginya sekitar 16 cm.
Cungkup makam Syekh Belabelu dan Syekh Damyaking memiliki sebuah pintu menghadap ke selatan atau pantai. Ukuran cungkup panjangnya 6,8 meter, tinggi 2,8 meter, dan lebar 4 meter. Cungkup telah diberi lantai keramik berwarna abu-abu, sedangkan lantai atas juga telah dikeramik berwarna putih. Di samping bercungkup, kompleks makam Syekh Belabelu dan Damyaking juga dilengkapi dengan tempat peristirahatan bagi para peziarah. Tempat peristirahatan ini memiliki arah hadap ke barat. Kompleks makam ini juga dikelilingi oleh pagar tembok dengan ukuran tembok tertinggi 90 cm dan terendah 80 cm. Tebal tembok pagar makam adalah 29 meter sampai 36 cm. Kompleks makam ini juga dilengkapi dengan pintu gerbang atau gapura menghadap ke barat. Lebar pintu gapura adalah 2 meter, tinggi gapura 2,1 meter. Kompleks makam ini dinaungi 3 buah pohon asam yang cukup besar dan tua. Babat Demak menyebutkan bahwa setelah Majapahit runtuh karena serangan Demak, banyak putra-putri keturunan Brawijaya yang mengungsi menyelamatkan diri. Salah satunya ialah Raden Dandun, putra Prabu Brawijaya dari Selir. Dalam usia yang masih terbilang muda, Raden Dandun terpisah dari keluarganya, keluar masuk hutan, mendaki gunung, menuruni jurang, terlunta-lunta tak jelas arah tujuannya. Hingga pada suatu ketika Raden Dandun tiba di desa Mancingan, Yogyakarta. Pada waktu itu di Mancingan ada seorang pendeta Buddha atau Hindu yang sangat mumpuni ilmu agamanya dan bernama Kiai Selaining. Oleh sang pendeta, Raden Dandun diganti namanya menjadi Kiai Belabelu untuk keperluan penyamaran identitas. Beliau diperintahkan untuk ke puncak gunung sebelah barat Gunung Sentana, yaitu setelah Gunung Banteng. Kiai Belabelu ini sejak tiba sudah terlihat kalau ia rajin melakukan tapa. Ia biasa tidak tidur hingga 3-4 hari. Tetapi Raden Dandun tidak kuat menahan lapar. Sebentar-sebentar ia harus makan. Sebab tiap hari ia biasa makan 3-4 kali. Kesukaannya adalah nasi ayam liwet, yaitu nasi yang dimasak menggunakan santan kelapa dan di dalamnya diisi dengan daging ayam. Karenanya kemudian Kiai Selaining meminta Raden Dandun untuk mencuci beras di Sungai Beji, sebelah utara Parangendong, kira-kira 5 km dari Gunung Banteng. Dengan cara seperti itu, nafsu makannya dapat dikurangi menjadi sekali dalam sehari. Saking gemarnya melakukan ulah batin, Kiai Belabelu pun kemudian memperoleh kelebihan yang bisa digunakan untuk menolong warga desa sekitarnya. Karena itu, sampai makamnya saja hingga kini masih dianggap keramat. Setelah Kiai Selaining masuk Islam, Kiai Belabelu juga ikut pula masuk Islam. Oleh Syekh Maulana, Kiai Belabelu diberikan sebutan sebagai Syekh yang berarti sang guru, meskipun beliau adalah seorang putra raja. Babat tidak menyebutkan apakah Kiai Belabelu itu menikah atau tidak, sebab tidak ada orang yang mengaku sebagai keturunannya Syekh Belabelu. Bahkan setelah wafat pun tidak ada yang tahu di mana makam beliau yang sesungguhnya. Tetapi yang pasti makamnya terdapat di sebelah barat Gunung Sentana. Letak makam Syekh Belabelu baru ditetapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono keempat sewaktu ia berkuasa. Seperti yang disebutkan oleh Raden Ningrat Jajalana dalam bab pesanggrahan Parangtritis tahun 1933,
disebutkan sekitar tahun 1830 di Grogol, sebelah utara Parangtritis, ada seorang sesepuh desa yang juga menjabat sebagai Demang Pemajengan atau Pemaosan, yang masih merupakan keturunan dari Kiai Selening dan sering melakukan tapa. Pada suatu malam tatkala Demang Pemajengan pergi ke Segara Kidul atau Laut Selatan, ia melihat cahaya rembulan yang tampak dari balik Gunung Sentana dan jatuh di Gunung Banteng. Di lain hari lagi, ia melihat cahaya seperti tugu yang terus amblas di Gunung Banteng. Kemudian, lama-lama tempat jatuhnya cahaya di Gunung Banteng ini ditandainya dengan tanda dari kayu. Kejadian ini kemudian diceritakannya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, sekalian memohon izin untuk menggali dasar dari patok makam. Setelah disetujui, dilakukanlah penggalian. Pada saat itu ditemukan objek berupa 4 buah batu hitam yang berjejeran, 2 di utara dan 2 di selatan, seperti makam yang berdampingan, tetapi tanpa nisan yang membedakannya. Di dekatnya ditemukan sebuah lempengan batu hitam bergambar ilir, semacam kipas dari anyaman bambu, dan ian, semacam tampah yang juga terbuat dari anyaman bambu, di mana ian dan ilir adalah alat untuk mendinginkan nasi, yakni setelah nasi diler, ditampah, barulah dikipasi dengan kipas tadi. Kejadian atas temuan ini pun kemudian diberitahukan kepada Sri Sultan, dan dilihat dari ketemukannya gambar ilir dan ian, Sri Sultan pun kemudian menetapkan bahwa kuburan itu adalah makamnya Syekh Belabelu, sedangkan yang di sebelahnya adalah makam adiknya Kiai Dami atau Gagang Aking, yang juga terkenal akan tapa tanpa henti hingga lupa akan makan dan minum. Karena kesungguhan Syekh Belabelu dan juga Kiai Gagang Aking dalam melakukan tapa, maka keduanya kemudian bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu pencerahan. Kemudian atas perintah Sri Sultan pula lah makam di Gunung Banteng ini kemudian dicungkup kayu jati. Bagian luarnya dilapisi menggunakan batu hitam dan atasnya dilangse. Kini makam dijaga oleh abdi dalam keraton yang juga adalah penjaga makam dari Syekh Maulana. Selain kisah tersebut, Syekh Belabelu serta adiknya Syekh Dami Aking juga diyakini sebagai murid dari Sunan Kalijaga yang diperintahkan untuk melakukan tapa di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai pertapaan Lemah Putih, yang sangat melegenda di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Syekh Belabelu dan Dami Aking. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.